Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Seperti biasa, di malam Ahad kita mengkaji pembahasan kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sikap yang berbeda dengan orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sampai ke masalah yang ke-26 ya. Oh iya, 26 ya. Tahrifu kitabillahi min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Nah, ini masalah yang ke-26, yaitu menyelewengkan kitab Allah setelah mereka memahaminya dan mereka tahu. Menyelewengkan kitab Allah, membelokkan maknanya, membelokkan makna kitab Allah setelah mereka memahaminya dan mereka sadar. Artinya orang-orang jahiliyah, kebiasaan orang jahiliyah, mereka membelokkan ayat-ayat Allah supaya sesuai dengan selera mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Nah, ini orang-orang jahiliyah, dan yang banyak melakukan ini adalah orang-orang apa? Ada yang tahu? Ini siapa orang jahiliyah yang suka membelokkan ayat-ayat Allah? Nyelewang, Yahudi, ya, bukan orang musyrik Quraisy. Kenapa? Orang musyrik Quraisy nggak punya kitab, ya kan? Walaupun mereka ngaku ngikutin Nabi Ibrahim, mereka nggak punya kitab, ya. Makanya mereka musyrik, ya, tulen, ya. Tapi kalau Yahudi, Nasoro, mereka disebut ahli kitab karena mereka punya kitab, ya. Orang Yahudi punya kitab, tapi mereka selewengkan maknanya, dibelokkan maknanya supaya sesuai dengan nafsu mereka, keinginan mereka, dan selera mereka. Nah, ini keadaan orang-orang Yahudi, ya. Mereka membelokkan kitab Allah, di antaranya Taurat, begitu juga Injil, setelah mereka mengetahuinya, mempelajarinya, dan memahaminya. Nah, kadang mereka membelokkannya dengan menambah atau mengurang, atau ditafsirkan ayatnya sesuai dengan selera mereka. Jadi begitu, ada 3 cara mereka menyelewengkan kitab Allah. Bisa dengan ditambah, atau dikurang, atau ayatnya ditafsirkan sesuai dengan selera mereka, keinginan mereka. Nah, ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan sini ketika menjelaskan masalah ke-26 ini, wa hadhihi musibatun la yazalul muslimuna yu'anuna minha. Musibah ini terus juga dialami oleh kaum muslimin. Musibah ini musibah apa? Ini adalah musibah yang terus dirasakan oleh kaum muslimin juga. Musibah apa? Menyelewengkan kitab Allah, ya. Mereka pun begitu juga, bukan cuma ahli kitab saja, orang muslim pun begitu. Kata Syekh di sini, wala yazalul muslimuna yu'anuna min hadhil afati min ahlil ahwa'i wal firaqid dhalah wa ashabis syahawat. Senantiasa kaum muslimin, artinya kaum muslimin terus-menerus mengalami penyakit ini, mengalami musibah ini dari kalangan orang-orang pengikut hawa nafsu, sekte-sekte sesat, dan orang-orang yang mengejar syahwat, ya. Jadi orang muslim juga begitu, bukan cuma orang Yahudi saja. Orang muslim pun sekarang dihadapkan dengan orang-orang yang ngaku muslim tapi membelokkan ayat-ayat Allah supaya sesuai dengan selera mereka, pemikiran mereka, dan akal mereka. Ya,
Contohnya udah banyak. Dari sejak munculnya sekte Khawarij, disusul oleh Murji'ah, disusul oleh Qadariyah, terus gitu. Jadi mereka kelompok-kelompok sesat ini membaca Al-Quran, lalu makna Al-Quran ini dibelokkan sesuai dengan selera mereka. Semua ayat, oh ini ayat ini maksudnya begini. Tidak menafsirkannya sebagaimana yang ditafsirkan oleh Rasulullah, para sahabatnya. Seperti orang Khawarij, mereka membawakan ayat-ayat yang turun tentang orang kafir, tapi diarahkan kepada kaum muslimin. Karena orang Khawarij kan diantara pemikiran kaum Khawarij, pelaku dosa besar adalah kafir. Nah, yang jadi masalah, ayat yang turun tentang orang kafir diarahkan kepada kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Sehingga akhirnya apa? Nah, pelaku dosa besar itu hukumnya kafir, udah bukan lagi muslim. Nah, ini Khawarij. Begitu juga Murji'ah juga sama. Begitu juga Mu'tazilah. Begitu juga Syiah. Jadi menafsirkan ayat sesuai dengan selera mereka, keinginan mereka. Nah, ini tentu saja musibah, ya tidak? Kalau semua umat Islam, bukan semua sih, mayoritas umat Islam seperti itu, bagaimana? Rusaklah ya keadaan umat ya. Itu sekte-sekte sesat. Begitu juga para ashabus syahwat, para pengejar syahwat. Mereka pun juga harusnya, kalau orang syahwat kan mikir-mikir untuk ngotak-ngatik ayat, tapi di antara mereka pun ada yang begitu, mengotak-ngatik hadis, mengotak-ngatik ayat Al-Quran. Di antaranya ada di antara mereka yang membolehkan melihat wanita, melihat kecantikan wanita menggunakan hadis, tapi hadisnya palsu. Jadi mereka ini juga butuh kan, oh gimana nih, kita suka ngelihat wanita cantik nih, dalam Al-Quran ada nggak? Oh nggak ada kayaknya. Di dalam Al-Quran disuruh apa? Kita nahan pandangan kan, nundukkan pandangan, nggak ada. Oh dalam hadis yang sahih nggak ada, ya udah hadis yang lemah aja lah. Hadis yang palsu ternyata dapat, nah mereka gunakan. Nah ini ya, jadi yang seperti ini terjadi juga pada diri kaum muslimin ya, di tengah-tengah kaum muslimin terjadi. Nah seperti di sini kata Syekh, wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka riba haram, riba adalah haram, qalu, mereka pun akan berkata al muradu bi riba kada wa kada, yang dimaksud riba yang haram adalah ini dan begitu. Jadi mereka nggak ingin praktek mereka disalahkan. Akhirnya bukan riba yang haram, riba yang haram bukan ini tapi itu tuh. Nah, jadi nggak mau kebiasaan mereka disalahkan. Nah ini ya, ini terjadi pada diri kaum muslimin juga ya, sebagian kaum muslimin ya, tidak semuanya tentu ya. Nah itu, jadi kita kembali lagi, di antara kebiasaan orang jahiliyah, mereka membelokkan makna kitab Allah supaya apa? Sesuai dengan keinginan dan selera mereka. Bisa dengan ditambah dan bisa dengan dikurang, atau ditafsirkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, kalau dengan yang ditambah, ini kan membelokkan kitab Allah dengan ditambah. Ini terjadi pada kaum Yahudi ya. Sebagaimana kita sudah singgung sini, kata Syekh ini kita baca saja, wa min tahrifil yahud annallaha ta'ala lamma qala lahum wadkhulul baba sujjada wa qulu hittah hutta anna dhunubana waghfir lana harrafu wa qalu habbatan fi hintah zadu harfanun. Nah, di antara bentuk penyelewengan orang-orang Yahudi terhadap perintah Allah, terhadap firman Allah, yakni tatkala Allah berkata kepada mereka ini siapa? Orang Yahudi. Allah menyuruh mereka wadkhulul baba sujjada. Jadi orang Yahudi ini disuruh memasuki tanah Palestina, ya, tanah suci yang dijanjikan untuk mereka, kata Nabi Musa. Nah, mereka disuruh masuk pintu Palestina dengan sujud. Walaupun ulama beda pendapat, sujud ini apakah sujud benar atau sujud dalam artian tunduk. Karena nunduk pun dianggap sujud ya. Ya bisa sujud sebenarnya atau sujud nunduk itu. Lalu setelah itu mereka Allah menyatakan waqulu hittah, dan katakanlah hittah. Hittah itu artinya apa? Ampunilah dosa-dosa kami. Jadi mereka disuruh masuk
gerbang pintu Palestina, Baitul Maqdis sambil sujud lalu berkata, "Hittah, ampunilah kami. Berilah kami ampunan." Hittah itu ampunan. Berilah kami ampunan. Masuki gerbang Baitul Maqdis Palestina sambil meminta ampun. Nah, ini perintahnya gitu kan? Nah, tapi harrafu, mereka menyelewengkan perintah ini. Dengan apa? Mereka tukar. Hittah bukan ditukar, ditambah nun. Yang harusnya hittah ampunan, kami minta ampunan. Dikasih nun jadi hintah, gandum. Kami minta gandum. Padahal harusnya minta apa, Mukmin? Minta apa tadi? Minta ampun kan? Malah ditambah nun jadi minta gandum. Lihat tuh. Ini sikap apa namanya nih? Kurang ajar berarti kan? Disuruh Allah masuki pintu Baitul Maqdis sambil berkata, "Kami minta ampun." Malah ditambah nun jadi kami minta gandum. Nah, lihat tuh. Zadu harfun harfanun, mereka nambah nun. Hittah kan tanpa nun kan? Dikasih nun jadi hintah, maknanya berubah. Nah, ini tak salah satu bentuk penyelewengan kaum Yahudi terhadap firman Allah. Disuruh minta ampun jadi minta gandum. Ini benar-benar kurang ajar ya mereka ya. Dan ini juga terjadi pada sebagian orang-orang yang mengaku Muslim. Ya, Syekh memberikan contoh seperti yang terjadi pada kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, orang-orang yang menolak sifat Allah. Jadi Allah berfirman dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Tuhan yang Maha Pengasih istiwa di arsy. Istiwa kalau di terjemahan ini Depag itu bersemayam. Tuhan yang Maha Pengasih, Allah bersemayam di atas arsy, atau Allah tinggi di atas arsy. Kalau disebut istawa dalam bahasa Arab, misalkan istawa Hanif, ya, ala misalkan al-hisan. Hanif istiwa di kuda. Maksudnya apa? Ada di atas kuda. Makanya jelas kan? Jelas kan? Nah, berarti ketika disebutkan Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, Allah istiwa di arsy, artinya tinggi di atas arsy. Jelas kan? Nah, sebagian orang yang aku Muslim itu, Mu'tazilah dan Jahmiyah, mereka nggak pakai itu. Mereka belokkan maknanya. Dengan cara apa? Ditambah huruf lam. Kalau Tuhan yang Maha Pengasih istawa di arsy, artinya Tuhan yang Maha Pengasih tinggi di atas arsy. Nah, yang tadinya istawa dikasih lam, jadi istaula. Tuhan yang Maha Pengasih menguasai arsy. Bukan lagi tinggi di atas arsy. Pertanyaannya, kenapa mereka begitu? Kenapa, Hanif? Kenapa harus tambah lam? Kenapa tidak terima saja Allah itu tinggi di atas arsy? Tapi mereka menyatakan istaula, Allah menguasai arsy. Kenapa? Orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, ini nanti belajar di kelas 11. Kenapa itu? Nggak tahu ya. Nah, Ramadan, tahu alasannya Ramadan? Iya, Arif. Ya, karena orang Jahmiyah dan Mu'tazilah menolak ketinggian Allah di atas arsy. Mereka menolak. Nah, cuman bagaimana ayatnya berbunyi seperti itu kan? Allah tinggi di atas arsy. Istawa arsy, tinggi di atas arsy. Gimana nih? Kalau mau ditolak, bagaimana konsekuensinya? Ayat ditolak, kafir kan? Akhirnya kata mereka, oh ayat ini benar. Tapi istawa ini maknanya bukan istawa, tapi dikasih lam. Jadi istaula, maknanya menguasai arsy. Artinya bukan Allah tinggi di atas arsy, tapi makna ayat tadi Allah menguasai arsy. Nah, ini termasuk salah satu bentuk penyelewengan kaum Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka menolak ketinggian Allah dengan ayatnya dibelokkan. Allah menguasai arsy, itu maksudnya kata mereka. Bukan Allah tinggi di atas arsy. Ya. Pertanyaannya, benarkah takwil mereka? Benarkah penafsiran mereka itu? Allah menguasai arsy katanya, benar nggak? Maksud ayat tadi Allah menguasai arsy. Kenapa? Kenapa salah?
Harus tahu nih. Ya, pertama gini. Salah karena ayatnya jelas istawa. Kenapa harus ditambah lam jadi istaula? Ya kan? Ini namanya bentuk apa? Penyelewengan kan? Dengan cara apa? Nambah. Nggak boleh dalam Al-Quran. Bagaimana ayat udah jelas ditambah-tambah. Itu pertama. Terus kedua, kalian menafsirkan ayat tadi bahwa Allah menguasai arsy. Kalau dikatakan menguasai arsy, berarti sebelumnya arsy tidak dikuasai oleh Allah. Ya tidak? Ya, contohnya gini, Belanda menguasai Indonesia pada tahun 1457. Datang pertama kali kan tahun segitu kan? 1457 datang di Banten, lalu setelah itu menguasai Jawa, setelah itu ke Sumatera, lalu ya kan? Belanda menguasai Indonesia pada tahun 1457. Nah, pertanyaannya, sebelum tahun 1457 Indonesia dikuasai Belanda? Berarti kalau kita menyatakan ayat tadi Allah menguasai arsy, berarti sebelumnya Allah tidak menguasai arsy, ya nggak? Nah, itu, ini konsekuensinya batil. Padahal tidak ada satupun ciptaan langit makhluk di langit dan di bumi kecuali semua itu adalah kekuasaan Allah, ya nggak? Di bawah kekuasaan Allah kan? Ya, kalau dikatakan Allah menguasai arsy, berarti sebelumnya arsy kosong, tidak ada yang memiliki, ya tidak? Nah, ini konsekuensinya batil ya. Maka makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa jelas. Allah Tuhan yang Maha Pengasih istawa di arsy, artinya tinggi di atas arsy. Sebagaimana orang Arab kalau menyatakan istawa fulan 'alal hisan, misalkan fulan istawa di kuda, artinya tinggi di atas kuda. Jelas ya. Begitu juga Allah istawa di arsy, artinya Allah tinggi di atas arsy, bersemayam di atas arsy, makanya jelas. Dan tingginya Allah di atas arsy, ketinggian Allah di atas arsy berbeda dengan ketinggian kita di atas sesuatu. Manusia, contohnya begini, saya ada di atas genteng, berarti saya butuh apa? Genteng kan? Kalau gentengnya tidak ada bagaimana? Jatuh kan? Nah, tapi kalau kita katakan Allah di atas arsy, apakah artinya Allah membutuhkan arsy? Tidak ya. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Nah, ini perlu kita ketahui ya. Ini karena ini pembahasan masalah akidah dan banyak yang menyimpang dalam hal ini. Karena banyak yang macam-macam. Ada yang ketika sebagian orang tanya di mana Allah? Di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana berarti ada di mulutmu, ada di WC. Nauzubillah min dzalik. Dan ada lagi, di mana Allah? Sini katanya. Di mana Allah? Di sini, di hati katanya. Dan nggak ada sandaran sama sekali, nggak ada yang ada pakai hadis palsu kadang. Nggak jelas ya mereka ya. Sedangkan keyakinan Allah di atas arsy ini adalah keyakinan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta fitrah manusia. Karena fitrah manusia meyakini Tuhannya tinggi. Ya bukti nyata, kita doa ke arah mana tangan kita mukmin? Kemana? Kiblat, berarti gini. Tangan kita kemana? Ke arah mana? Atas ya, nggak begini-gini kita. Karena kalau Allah di mana-mana kan gini kan, ada di belakang gitu. Ya, menunjukkan Allah di atas ya. Dan masih banyak lagi. Sampai-sampai kalau lihat kitab terdahulu, Taurat dan Injil disebutkan juga. Bahkan orang-orang Yahudi pun yakin seperti itu. Bahkan orang Kristen pun kalau ditanya di mana Tuhan Allah, mereka akan jawab di atas. Karena itulah fitrah manusia, meyakini Tuhan di atas. Kadang orang yang nolak itu gak bisa mengingkari fitrahnya. Orang yang mengatakan Tuhan di mana-mana, Allah ada di mana? Di mana-mana katanya. Tapi ketika ngobrol, sudah saya serahkan kepada yang di atas. Di atas ini siapa? Allah. Berarti fitrahnya meyakini Allah di atas ya. Dan ini keyakinan yang tidak bisa diingkari, fitrah manusia, Bapak ya. Ya, dengan ini selesai. Jadi itulah kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka menyelewengkan ayat-ayat Allah setelah mereka memahaminya. Supaya apa mereka menyelewengkan ayat-ayat Allah? Supaya sesuai dengan selera mereka, keinginan mereka, dan hawa nafsu mereka. Nah itu. Lalu berikutnya, kita masuk masalah yang ke-27 ya. Kata Syekh di sini,
Yang ke-27, iya 27 ya. Tasniful kutubil batilati wa nisbatuha ilallah. Kaqaulihi fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Ini masalah jahiliyah yang ke-27, yakni menulis kitab-kitab yang batil lalu menyandarkannya kepada Allah. Menulis kitab yang batil, buku-buku yang batil yang ada penyimpangan, lalu sandarkan ini dari Allah. Seperti Allah telah mengabarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 79, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka, di karang-karang maksudnya, lalu mereka berkata ini dari sisi Allah. Nah, celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, ngarang, terus itu berkata ini dari Allah. Padahal dari siapa? Dari dirinya. Ya. Nah, ini sifat jahiliyah yang ke-27 ya. Artinya orang jahiliyah menulis buku-buku yang sesat, tulisan yang sesat, lalu menyandarkannya pada Allah. Ya, jelas? Ya, ini kebiasaan siapa? Siapa? Arismanto. Kira-kira orang yang ngarang-ngarang kitab lalu menyatakan ini dari Allah. Yahudi juga. Ini keahlian orang Yahudi. Mereka ngarang-ngarang lalu berkata ini dari Allah. Dan pada yang sebelumnya juga mereka tahu ini ayat Allah lalu dibelokkan. Ini juga kebiasaan orang-orang Yahudi ya. Ya kata Syekh di sini, min afatil yahud annahum yu'allifunal mu'allafat wa yaktubunaha bi aydihim wa yadmanunaha wa yadmanunaha al-batil wa yudminunaha al-batil wa yaqulun hadza min indillah liyahsulu ala mukafaatin minan nas. Nah, di antara musibah penyakit orang-orang Yahudi, nah ini lihat nih orang Yahudi, mereka menulis tulisan, membuat karya tulis dengan tangan mereka, lalu memasukkan yang batil, kesesatan di situ. Setelah itu mereka berkata, ini dari Allah. Tujuannya apa? Supaya mereka dapat imbalan dari manusia. Au yabi'u hadhil kutubi fil aswaq wa tudirru alaihim amwalan. Atau mereka menjual buku-buku tersebut yang udah ditulis oleh mereka, dijual di pasar-pasar supaya menghasilkan. Nah, ini yang jadi masalah. Mereka menyatakan ini dari sisi Allah, padahal dari sisi apa? Sudah mereka berdusta atas nama Allah lalu dijual supaya dapat. Nah, ini kebiasaan orang-orang Yahudi ya. Lalu kata Syekh ini, wa tasniful kutubi dhalah wa tarwijuha 'alan nas hirfatul yahud. Nah, perhatikan nih. Menulis kitab-kitab sesat dan menyebarkannya di tengah manusia, ini adalah keahlian dan profesi orang-orang Yahudi. Nah, kebiasaan orang Yahudi gitu, mereka nulis kitab-kitab sesat lalu dijual. Dan mereka tahu itu salah ya. Wa man tashabbaha bihi min hadhil ummah wa man tashabbaha bihi min hadhil ummah. Nah, itu juga termasuk kebiasaan orang-orang yang meniru mereka dari kalangan umat ini. Umat apa? Islam. Jadi ada sebagian orang yang membuat kitab-kitab sesat, tujuannya tadi dapat ini. Kadang di antara mereka ada yang membuat hadis palsu supaya dapat ini. Nah, ada orang yang membuat hadis tentang keutamaan terong kalau nggak salah ya. Tujuannya apa? Karena kebetulan dia penjual terong, nah, supaya laku dia buat hadis palsu. Ada yang kayak gitu. Jadi sebagian orang itu pengen cari duit, tapi dengan cara seperti itu, menjual apa? Agama. Dia membuat cerita-cerita dusta, hadis-hadis palsu, lalu diumumkan nih, siapa yang makan terong maka dia akan begini-gini. Sebetulnya keutamaannya. Nah, sedangkan orang Islam yang awam kan kalau dengar hadis Nabi bagaimana? Iya, ada rasa apa? Hormat kan?
Akhirnya, oh iya ini benar nih. Lah nggak percaya begitu aja. Akhirnya beli. Padahal ditipu. Maka kita harus cerdas ya. Jangan mudah ditipu oleh orang-orang yang suka dusta ya. Lalu lanjut. Kata Syekh di sini, wal wajibu 'alal 'alim, nah, hinama yaktubu syai'an minal ilm an yattaqiyallah. Yang wajib atas orang yang berilmu, ulama, ketika menulis salah satu bagian dalam masalah ilmu, yang wajib baginya yaitu bertakwa kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang berilmu, ketika ingin menulis ilmu, dia harus bertakwa kepada Allah. Wala yaktubu illa ma yuwafiqul kitab was sunnah, dan jangan sampai dia menulis kecuali apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi jangan nulis sembarangan. Ya, kenapa harus begitu? Kenapa nggak boleh nulis sembarangan, Arsmanto? Hah? Dosa. Ya, kata Syekh ini, li'annahu mas'ulun an kitabati. Karena orang tadi, orang berilmu nih yang ketika menulis sesuatu, dia bertanggung jawab atas tulisannya. Artinya nanti dia akan ditanya, ini kamu nulis ini benar atau tidak? Kenapa kamu nulis ini? Nah, jadi kalau nulis sembarangan akan ditanya oleh Allah. Ya, fala yaktub fi fatwahu wala fi muallafihi wala fi maqalatihi illa ma yuwafiqul kitab was sunnah. Karena itu Syekh memberikan nasihat ini, tidak boleh dia menulis dalam fatwanya dan juga dalam karya tulisnya dan dalam makalahnya kecuali apa yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wala yaktubu syai'an min indi nafsi wa hawa, dan jangan dia menulis sesuatu dari dirinya sendiri dan dari seleranya sendiri. Wa yaqul, lalu berkata, hadza minasyara', ini dari syariat, ini termasuk bagian dari agama, padahal dari dirinya ya. Au hadhihi syari'ah, atau inilah syariat yang sebenarnya, padahal itu ngarang. Nah, ini nggak boleh ya. Wa ma aktsar tasnifal kitab kutubi fi hadhil ayyam awir rasaili awil fatawa ad-dhala al-batila bismil Islam wa hadza mithlu fi'lil yahud. Lalu kata Syekh ini, di hari-hari ini, yaitu sekarang ini, di zaman ini, alangkah banyaknya kitab-kitab yang ditulis, risalah-risalah yang ditulis, dan fatwa-fatwa sesat yang batil mengatasnamakan Islam, padahal itu bukan Islam. Dan ini seperti perbuatan kaum Yahudi. Karena kaum Yahudi suka mengarang lalu menyatakan ini. Nah, ini ya. Fahadha yunabbahul muslimul ladzi yuridu an yaktub aw yu'allif aw yufti an yatawaqqaf 'inda hududillahi ta'ala wa an yattaqiyallah wa an yaktuba lil haqq wa illam yardhan nas. Nah, ini penting ini. Maka inilah yang hendaknya yang seperti ini diberikan kepada seorang muslim, diberikan peringatan kepada seorang muslim yang ingin menulis atau memberikan fatwa. Apa nasihatnya? Peringatannya apa? Hendaknya dia berhenti mengikuti batasan-batasan Allah dan bertakwa kepada Allah, dan hendaknya dia menulis untuk kebenaran. Untuk kebenaran. Untuk apa maksudnya? Menyatakan kebenaran walaupun orang-orang tidak ridho. Jelas? Tidak ridho. Walaupun tidak ridho. Apa maksudnya tidak ridho? Dia nulis mengungkapkan kebenaran walaupun orang-orang marah. Tampakkan kebenaran. Jadi jangan nulisnya ngikuti apa? Selera orang. Sama fatwa, ada sebagian orang berfatwa karena ngikuti selera orang. Orang sukanya begini, udah saya disesuaikan dengan keinginan manusia. Orang inginnya A, ya udah disesuaikan fatwanya jadi A. Orang inginnya B, disesuaikan fatwanya jadi B. Nah, yang seperti ini boleh tidak? Tidak boleh ya. Seorang muslim harus mengungkapkan kebenaran, menyatakan kebenaran walaupun orang-orang tidak suka ya, karena kita beragama bukan mencari ridho manusia. Cari ridho siapa? Allah, walaupun semua manusia tidak suka ya. Karena gini, kalau kita berkata
atau berkata, berbuat, berbicara, mencari ridho manusia, padahal itu dimurkai oleh Allah. Pertama mungkin kita senang, selamat dari celaan manusia, tapi nanti akan berbalik. Manusia pun akan mencela kita. Makanya disebutkan dalam hadits, manil tamasa ridhallahi bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa rada anhu nas. Siapa yang mencari keridhaan Allah tapi membuat manusia murka. Saya misalkan melakukan sesuatu diridhoi oleh Allah, tapi orang-orang nggak suka nih. Apa akibatnya? Radhiyallahu anhu wa rada anhu nas. Allah pun akan ridho kepada dia dan menjadikan manusia ridho kepada dia. Ini kalau tujuan kita apa tadi? Mencari ridho Allah, walaupun orang tidak suka. Pertama mungkin dibenci sama masyarakat, ini orang gini. Tapi kalau kita benar-benar ikhlas mencari ridho Allah, ujung-ujungnya apa? Allah ridho pada kita dan orang pun akan ridho pada kita. Tapi kalau sebaliknya, wa manil tamasa ridhan nas bisakhatillah sakhatallahu alaihi wa sakhata alaihin nas. Tapi siapa yang mencari keridhaan manusia dengan resiko membuat Allah murka. Jadi gini, wah, ini perbuatan ini bikin orang senang, tapi Allah nggak suka. Ya udah, kerjakan aja lah. Nah, kalau kita melakukan itu, apa akibatnya? Allah murka kepadanya dan membuat manusia murka kepadanya. Pertama bisa jadi kita ngamalkan, wah, supaya orang-orang senang ya. Pertama senang orang-orang, oh ini ustadz andalan kita nih, bisa ini ya. Pertama begitu. Tapi ujung-ujungnya karena Allah murka, Allah pun akan membuat manusia murka. Maka kita dalam beragama, bukan masalah agama, dalam masalah apapun, mau bisnis apa, nggak usah pikirkan, jalani saja. Kalau memang yang kita jalani itu benar, maka kita lakukan walaupun orang tidak suka, ya. Jangan jadi budak manusia, ya. Jangan jadi hamba manusia, jadilah hamba Allah. Jelas ya? Itu tentang sifat yang jahiliyah yang ke-24. Lalu berikutnya, kita agak cepat nih. Sifat ke bukan 24, 27, maaf, 27. 24 balik lagi. Nah, sekarang masalah yang ke-28. Nah, ini. Al-mas'alatu tsaminatu wal 'ishrun. Masalah ke-28. Sifat jahiliyah yang ke-28. Annahum la yaqbaluna minal haqq illa alladhi ma'a ta'ifatihim. Kaqaulihi qalu nu'minu bima unzila alaina. Nah, ini. Bahwasanya mereka orang-orang jahiliyah tidak menerima kebenaran kecuali kalau kebenaran itu ada pada golongan mereka. Mereka tidak menerima kebenaran kecuali kalau kebenaran itu ada pada golongan mereka. Artinya begini, misalkan dalam satu masalah, dalam satu pendapat ada apa hukum ini, ada yang menyatakan A atau B. Nah, kebetulan seorang dia kelompok A, nggak masuk kelompok B, dan yang benar ternyata kelompok B. Maka apa akibatnya? Oh, enggak, karena bukan dari kelompok saya. Kalau dari kelompok saya baru saya nerima. Kalau bukan dari kelompok saya tidak terima. Nah, ini sifat jahiliyah. Hanya menerima kebenaran kalau muncul dari kelompoknya, golongannya, sukunya, dan semacamnya. Kaqauli ta'ala, sebagaimana Allah kabarkan di sini, qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka berkata, kami hanya beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Adapun yang diturunkan kepada kalian, kami tidak terima. Ucapan siapa ini, Arismanto? Yahudi lagi lah tuh. Udah berapa kali kita nyinggung Yahudi? Sama ini berarti 3 kali kan? Nah, kebiasaan orang Yahudi, mereka tidak mau menerima kebenaran kecuali kalau kebenaran itu ada pada diri mereka. Kalau selain mereka nggak terima. Jelas ya? Padahal mereka tahu. Contohnya, mereka tidak mau mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Aneh. Bukan dari bangsa Yahudi. Mereka mengira nabi akhir zaman muncul dari bangsa Yahudi, dari kalangan Bani Israel. Ternyata muncul dari bangsa Arab, bangsa yang menurut mereka rendahan, terbelakang, primitif. Nah, akhirnya mereka pun tolak. Nah, ini sifat orang Yahudi ya, yang tidak boleh kita tiru ya. Dan insya Allah ini akan kita bahas mungkin
pada pertemuan berikutnya ya, untuk lebih jelas, yaitu masalah ke-28, yaitu orang-orang jahiliyah tidak mau menerima kebenaran kecuali kalau kebenaran itu ada pada kelompok mereka, suku mereka, golongan mereka ya. Ya, mungkin ini insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.